itu terjadi di bulan setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Setelah meninggalkan Jember di siang hari, suasana di dalam gerbong bagaikan di dalam neraka karena atap dan dindingnya yang terbuat dari plat baja pada jalur perjalanan tersebut mulai banyak jatuh korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakia dan Saya Faiza di channel Nuris. Nah, jadi di video kali ini kami akan menemani sahabat santri untuk jalan-jalan sekaligus belajar mengenai sejarah Indonesia. Nah, di minggu sebelumnya kami sudah mengupas perjalanan dari salah satu pejuang pahlawan Indonesia, yakni pahlawan Mura. Dan kali ini kami akan mengajak sahabat santri untuk mengupas perjalanan salah satu kisah kemerdekaan Indonesia yang ada di kota Bondowoso. Penasaran nggak sih apa dan bagaimana kisahnya? Langsung aja yuk ikuti perjalanan kita. Sahabat santri, bisa lihat sendiri kan, di samping saya sudah terdapat sebuah gerbong kereta yang membuat saya bertanya-tanya sebelumnya, kira-kira kenapa ya gerbong ini dipajang di sini? Untuk apa ya kan? Jadi perlu sahabat santri tahu nih, bahwa kali ini kita akan mengupas tentang kisah dari gerbong kereta ini. Mungkin beberapa sahabat santri sudah banyak yang mengetahui kisah apa yang terjadi pada zaman dahulu mengenai gerbong ini. Nah, jadi masyarakat sering menyebutnya dengan kisah gerbong maut, Kak. Tapi gimana ya Kak, kok bisa disebut gerbong maut? Sepertinya kita harus menjelaskan semua ini kepada sahabat santri ya? Betul tuh Kak. Jadi sahabat santri, peristiwa gerbong maut ini terjadi pada 23 November 1947. Ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun kereta api Bondowoso menuju ke stasiun kereta api Wonokromo di Surabaya dengan 3 buah gerbong barang yang tertutup rapat. Peristiwa itu terjadi di bulan setelah agresi militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang didukung persenjataan yang lebih canggih membuat banyak pasukan pro-republik berantakan. Salah satu pasukan republik yang tak kuasa menahan gempuran Belanda adalah pasukan bernama Semut Merah. Salah seorang anggotanya yang bernama Bungkus kemudian bergabung dengan Batalion Anjing Laut di Bondowoso. Nama Bungkus belakangan dikaitkan dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan MT Haryono. Dalam pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson, banyak pasukan Republik yang terbunuh dan mereka yang selamat pun mengungsi ke daerah pegunungan. Dalam operasi tentara Belanda itu, banyak pejuang yang tertangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap ialah Kuswari.
Kuswari adalah seorang komandan polisi Maisan Bondowoso. Menurut keterangan dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur pada tahun 1991, Kuswari tertangkap berkat laporan orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Belanda. Kuswari dibawa ke kantor bagian keamanan Brigade Marinir Belanda atau VDMB di Jalan Jember, Bondowoso pada tanggal 14 November 1947. Menurut Gert Astindi dan kawan-kawan, dalam serdadu Belanda di Indonesia, VDMB adalah badan intelijen yang terkenal dengan penanganan keras. Kebanyakan milisi pejuang Republik yang tertangkap mendapat siksaan berat dari serdadu-serdadu Belanda. Baik itu serdadu KNIL ataupun ketentaraan kolonial yang kebanyakan warga Indonesia, maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat maupun Marinir Belanda. Area tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, termasuk Bondowoso, menjadi wilayah operasi Marinir Belanda yang pernah dilatih Amerika. Beberapa foto kekejaman Marinir Belanda saat itu tersebar di dunia maya. Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih yang tertangkap pada 20 September 1947 setelah rumahnya dikepung. Selain disiksa, Singgih disekap berhari-hari di WC. Setelah dirasa cukup disekap di WC, Singgih lalu disatukan dengan banyak tawanan lain ke penjara Bondowoso. Dan para tawanan masih diberi makan oleh penjaga penjara, setidaknya sampai Sabtu sore. Pada tanggal 22 November 1947, setelah mereka makan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Dan beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas. Walau tak ada yang tahu akan dipindahkan kemana, tidak ada yang tahu juga jika makanan sore itu akan menjadi makanan terakhir bagi mereka. Setelah mendapat perintah langsung dari Komandan J. van den Dorp, kepala penjara memerintahkan petugas penjara untuk mengumpulkan semua tahanan. Pada hari Sabtu, 23 November 1947, jam 4.00 waktu Indonesia Barat, para tahanan dibangunkan secara kasar oleh satu regu tentara Belanda dan dikumpulkan di depan penjara. Para tahanan tersebut sadar bahwa dirinya akan dikirim ke Surabaya, dan pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, tahanan digiring menuju stasiun kereta api Bondowoso. Setelah sampai di stasiun, para tahanan diperintahkan untuk memasuki gerbong yang telah disiapkan sebelumnya, sambil menunggu kereta dari Situbondo. Tanpa diberi kesempatan untuk sarapan, petugas memaksa mereka untuk masuk ke dalam gerbong. Sebanyak 32 orang masuk ke gerbong pertama yang bernomor JR5769 dan sebanyak 30 orang ke gerbong kedua yang bernomor JR4416, dan ada juga yang memasuki gerbong ketiga yang bernomor JR10152 sebanyak 38 orang. Pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kereta dari Situbondo datang. Maka saat itu juga gerbong langsung digandeng dan siap diberangkatkan menuju Surabaya. Kira-kira 20 menit setelah pemberangkatan, tepatnya setelah sampai di stasiun Tamanan, mulai terjadi peristiwa memilukan. Kiai Samsuri Asar Pelalangan Wonosari dari unsur laskar yang waktu itu sudah berumur 50 tahun membanting-banting tubuhnya sambil berteriak kepanasan, dan akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah mendekati daerah Kalisat, para tahanan tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi ledakan granat dari arah rel. Tampaknya, suatu tindakan sabotase akan menggagalkan pemindahan tahanan. Akan tetapi,
Karena ledakan granat itu tidak menimbulkan kerusakan yang berarti dan kereta api tetap berjalan, sabotase itu malah menimbulkan pengawasan yang menjadi lebih ketat. Sampainya di stasiun Kalisat, gerbong sekali lagi mengalami ujian yang sangat berat. Selama 2 jam, para tahanan berada dalam gerbong di bawah terik matahari. Akhirnya, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kereta baru berangkat dari Jember menuju Probolinggo. Setelah meninggalkan Jember di siang hari, suasana di dalam gerbong bagaikan di dalam neraka karena atap dan dindingnya yang terbuat dari plat baja pada jalur perjalanan tersebut mulai banyak jatuh korban. Mendekati stasiun Jatiroto, Tuhan seperti menebarkan rahmat-Nya. Hujan turun cukup deras menyamput kereta malapetaka itu. Keadaan ini dimanfaatkan oleh mereka yang masih hidup. Mereka segera menjilat tetesan air yang berasal dari lubang-lubang kecil. Namun, tidak demikian untuk gerbong yang ketiga, yang bernomor GR10152, karena masih baru. Tahanan tidak mendapatkan tetesan air sedikit pun. Peristiwa gerbong maut merupakan suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Bondowoso. Pada saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso menuju penjara Surabaya dengan menggunakan sarana kereta api atau gerbong kereta barang yang atapnya terbuat dari plat besi dan tidak berventilasi, sehingga memakan banyak korban jiwa. Dalam peristiwa gerbong maut tersebut, terdapat pesan-pesan moral yang dapat kita teladani, seperti diplomasi, persatuan dan kesatuan, tanggung jawab, religius, kerja keras, dan pantang menyerah. Dan untuk mengenang peristiwa penuh duka ini, dibangun sebuah monumen gerbong maut dengan dana pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah daerah TK2 Kabupaten Bondowoso dan dilaksanakan oleh DPU Bidang Cipta Karya Bondowoso serta diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya Maijen Blitar. Jadi sahabat santri, fungsi monumen perjuangan gerbong maut ini ialah untuk pendidikan yang memupuk rasa percaya diri serta suatu bukti kemenangan perjuangan Indonesia, walaupun hanya menggunakan senjata yang sangat sederhana. Dan fungsi lainnya ialah fungsi pariwisata untuk mengenang perjuangan pahlawan tentara Republik Indonesia. Jadi sahabat santri, peristiwa gerbong maut ini ditetapkan sebagai peristiwa bersejarah yang pelaksanaan peringatannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso nomor 37 tahun 2011 dengan tujuan agar masyarakat Bondowoso mewarisi semangat perjuangan sehingga dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bondowoso di berbagai bidang. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kisah sejarah tragedi gerbong maut. Oke sahabat santri, perjalanan kita kali ini sudah rampung. Semoga dalam perjalanan kali ini kita semua mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Tempatkan impianmu di masa depan. Dan jadikanlah sejarah sebagai tempat mencari pelajaran. Jadi, sebagai penerus bangsa, kita wajib mempelajari sejarah untuk menentukan impian masa depan. Dan jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan kita di video selanjutnya, karena kita tidak akan berhenti di sini saja tentunya. Sebelum kita pamit undur diri, jangan lupa nih sahabat santri untuk selalu like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kalian agar semua mengetahui kisah sejarah tragedi gerbong maut ini. Oke sahabat santri, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur satu